Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa justru surat Al-Fatihah yang dipilih Allah untuk dibaca berulang-ulang dalam setiap rakaat, setiap solat, setiap hari, tanpa jeda, tanpa ganti? Apa rahasia yang terkandung di balik 7 ayat pendek ini, hingga ia disebut sebagai Ummul Quran, induk dari seluruh kitab suci? Jika Anda merasa solat Anda kadang hampa, atau bacaan terasa seperti rutinitas tanpa ruh, maka video ini akan membuka sebuah dimensi yang jarang dibahas. Bersama kita akan menelusuri makna terdalam, mistis, dan spiritual dari Al-Fatihah. Mengupas lapis demi lapis pesona kalam ilahi yang menjadi gerbang menuju cahaya. Jangan kemana-mana, karena setiap bab dalam video ini bisa menjadi cahaya kecil yang membimbing Anda kembali menemukan makna solat dan makna hidup yang selama ini mungkin Anda rindukan tanpa sadar. Bab 1. Keagungan Al-Fatihah dalam praktik solat. Pernahkah engkau benar-benar berhenti sejenak, menutup mata, menarik napas perlahan, dan merenungi mengapa setiap rakaat dalam solat selalu diawali dengan Al-Fatihah? Bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi berulang hingga puluhan kali dalam sehari. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar aturan ibadah yang harus dipatuhi. Ini adalah isyarat ilahi, bahwa dalam 7 ayat itulah terkandung inti dari hubungan hamba dan Tuhan. Surat ini bukan pembuka karena urutan, tapi karena fungsinya sebagai pintu cahaya, penyambung antara langit dan bumi, antara jiwa yang lelah dan Rabb yang maha menenangkan. Saat kita mengangkat takbir dan mulai membaca, seolah kita mengetuk gerbang kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya pembuka kata, tapi deklarasi rasa, bahwa segala sesuatu dimulai, diliputi, dan diselimuti oleh cinta dan kasih sayangnya. Ayat demi ayat yang kita lafazkan tidak hanya keluar dari mulut, tapi harusnya mengalir dari hati yang sadar, bahwa kita sedang berbicara dengan Zat yang maha mengetahui segala rahasia, bahkan sebelum kita mampu menyusunnya menjadi kata-kata. Inilah awal dari dialog suci yang tidak bisa digantikan oleh lisan biasa. Al-Fatihah bukan hanya bacaan wajib, ia adalah kontrak spiritual. Sebuah pengakuan, sebuah penyaksian bahwa dalam hidup ini tak ada yang lebih utama dari berserah diri kepadanya. Ketika kita mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bukan hanya pernyataan ibadah, itu adalah sumpah. Janji dalam sunyi bahwa kita hanya tunduk padanya dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Kalimat itu adalah pusat gravitasi spiritual solat, mengikat hati agar tidak melayang kepada selainnya. Menariknya, pengulangan surat ini dalam setiap rakaat justru memperdalam maknanya. Bukan membosankan, tapi menyempurnakan. Ibarat mata air yang tak pernah kering, Al-Fatihah selalu bisa memberikan rasa baru setiap kali kita menyelaminya dengan kesadaran. Di pagi yang cerah, ia menjadi harapan. Di malam yang sunyi ia menjadi penghibur, dan saat hati gundah ia menjadi doa yang menenangkan. Maka saat kita mengulanginya, sejatinya kita sedang memperbaharui hubungan dengannya, membasuh jiwa dari debu dunia. Karena itulah Al-Fatihah tidak bisa tergantikan. Tidak dalam konteks ritual, tidak pula dalam makna. Ia adalah inti, ia adalah cahaya, dan ia adalah permulaan dari semua permulaan dalam ibadah. Solat tanpa Al-Fatihah bagaikan tubuh tanpa ruh. Dan seorang hamba yang membaca Al-Fatihah dengan penuh kesadaran akan menemukan bahwa solatnya bukan lagi rutinitas, melainkan perjalanan suci menuju kedekatan yang hakiki dengan Tuhan yang maha segalanya. Bab 2, 7 ayat, 7 gerbang kesadaran. Bayangkan sebuah gerbang besar, bukan 1, tapi 7. Dan di balik setiap gerbang itu, terbentang dunia makna, lapisan-lapisan kesadaran, ruang hening yang hanya bisa dimasuki oleh hati yang benar-benar hadir. Inilah Al-Fatihah. Ia terdiri dari 7 ayat, bukan angka sembarang. 7 adalah lambang kesempurnaan spiritual dalam banyak tradisi langit. 7 langit, 7 putaran tawaf, 7 lapisan bumi, dan 7 ayat Al-Fatihah yang membimbing jiwa melintasi setiap dimensi pencarian ruhani menuju Tuhannya. Bacalah perlahan, rasakan. Setiap ayat seperti pintu yang membuka satu persatu cakrawala batin.
Ayat pertama adalah gerbang rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ucapan ini kita tidak hanya mengawali bacaan, tapi juga meletakkan pondasi bagi seluruh amal, bahwa segala sesuatu harus dimulai dengan kesadaran akan kasih sayang Allah. Rahman mencakup semua makhluk. Rahim hanya untuk yang beriman. Ini adalah keseimbangan antara cintanya yang luas dan cintanya yang dalam. Ayat ini menyelimuti jiwa kita dengan kelembutan yang menguatkan, seolah Tuhan berkata, "Datanglah wahai hambaku, aku menunggumu bukan dengan murka, tapi dengan pelukan kasih." Kemudian kita melangkah ke ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bukan sekadar pujian biasa. Ini adalah pernyataan agung bahwa segala puji, semua bentuk rasa syukur, penghargaan, bahkan kekaguman, pada akhirnya bermuara hanya kepada satu, Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini menempatkan manusia dalam posisi rendah hati. Kita bukan pemilik apapun. Bahkan pujian yang keluar dari lisan kita pun pada dasarnya adalah miliknya. Maka saat kita membaca ayat ini, jiwa diajak untuk tidak membusungkan dada, melainkan menundukkan kepala, karena segala kebaikan, sekecil apapun, berasal dari Dia. Lalu kita tiba pada ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Menarik bahwa rahmat diulang lagi. Mengapa? Karena dalam perjalanan spiritual, kita selalu butuh diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah jenuh mengasihi. Ayat ini seakan menjadi pengulangan yang bukan membosankan, tapi menyembuhkan. Sebuah bisikan lembut yang terus hadir di setiap langkah. Jangan takut, meski engkau jatuh, aku masih Rahman. Meski engkau berdosa, aku tetap Rahim. Dua kata ini adalah selimut malam, pelindung jiwa yang rapuh, dan bukti bahwa cinta ilahi tidak mengenal batas maupun waktu. Ayat keempat berbunyi, Maliki Yaumiddin. Ini adalah momen sadar bahwa ada hari pembalasan, hari di mana setiap detik hidup ditimbang. Tapi lihatlah, kita sudah diajak untuk mengenal kasih-Nya dulu, sebelum diingatkan keadilannya. Inilah rahasia agung Al-Fatihah. Kasih dahulu, baru pengadilan. Ayat ini membuat kita berpikir, merenung dalam-dalam, dan berkata dalam hati, jika hari itu datang, siapkah aku? Bukan untuk menciptakan ketakutan, tapi untuk membangkitkan kesadaran akan tanggung jawab jiwa dalam setiap perbuatan kecil. Dan ketika 4 gerbang pertama terbuka, hati mulai tenang dan bersiap masuk ke ayat kelima. Inti dari segala inti yang akan dibahas pada bab berikutnya. Tapi sampai di sini, kita sudah melihat betapa 7 ayat itu bukan sekadar urutan kata. Ia adalah tahapan jiwa, ia adalah tangga naik menuju kesucian ruh. Al-Fatihah dalam sunyinya yang sederhana menyimpan arsitektur mistis yang hanya terbuka bagi jiwa yang mau menapaki satu demi satu gerbangnya. Dengan sabar, dengan khusyuk, dan dengan cinta. Bab 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar ruhani. Tibalah kita pada inti dari segalanya. Ayat kelima, pusat gravitasi surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini terdengar sederhana di telinga, namun di baliknya tersembunyi ikrar yang mampu mengguncangkan langit dan bumi. Disinilah seorang hamba menegaskan posisinya. Ia bukan lagi sekadar pembaca pasif, melainkan penyaksi aktif atas hubungan sucinya dengan Allah. Kalimat ini seperti sumpah batin yang mengikat, bukan dengan rantai, melainkan dengan cinta, bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Bukan kepada dunia, bukan kepada makhluk, bukan kepada ambisi. Pernyataan ini adalah pembebasan. Ketika lisan mengucap Iyyaka, itu adalah pemutusan dari segala ketergantungan lain. Seorang manusia bisa memiliki ribuan keinginan, jutaan kekhawatiran, dan berjuta alasan untuk merasa tidak cukup. Tapi dalam satu kalimat ini, semua itu dirangkum, diserahkan, dan diredam dalam satu pengakuan total. Kita tidak sekadar mengatakan bahwa kita menyembah Allah. Kita mengatakan bahwa kita hanya menyembah Allah. Kata na'budu adalah bentuk kolektif. Artinya bukan hanya aku, tapi kami semua. Ini bukan hanya doa pribadi, ini adalah doa umat, doa semesta. Lalu hadir bagian kedua yang melengkapi, wa iyyaka nasta'in. Seolah setelah menyatakan ketundukan,
kita mengakui kelemahan. Betapa manusia bahkan dalam ibadahnya tetap butuh bantuan. Kita tidak bisa bersujud tanpa izinnya. Kita tidak bisa khusyuk tanpa pertolongannya. Kalimat ini adalah bentuk paling jujur dari kerendahan hati. Tidak ada kesombongan di sini. Tidak ada rasa cukup. Yang ada hanyalah pengakuan bahwa kami tak akan bisa apa-apa tanpa pertolonganmu. Kalimat ini menjadi jembatan batin bagi siapapun yang pernah merasa lemah, tersesat, atau nyaris menyerah. Ayat ini juga menjadi momen penyatuan antara kehambaan dan kebergantungan. Sebab dalam banyak kasus, manusia bisa saja menyembah Tuhan, tapi masih berharap pada selainnya. Ia berdoa tapi bergantung pada harta. Ia sujud tapi hatinya terpaut pada manusia. Namun Al-Fatihah dalam ayat ini melatih kita untuk bersih dari dualitas, dari kebimbangan. Inilah sebabnya ayat ini adalah pusat meditasi spiritual tertinggi. Ia bukan sekadar teks yang dibaca, ia adalah cermin yang menelanjangi niat, membuka isi dada, dan mengajak jiwa berkata jujur, Engkaulah satu-satunya tempat bergantungku. Dan bila kita resapi dalam-dalam, kalimat ini sebenarnya adalah titik awal transendensi. Setelah memahami siapa Tuhan dalam ayat-ayat sebelumnya, kini kita mengikrarkan diri kita sendiri. Dari pengenalan kita beralih pada pengabdian. Inilah struktur spiritual Al-Fatihah, mengenalnya lalu menyerahkan diri sepenuhnya. Maka jangan heran bila ayat ini menjadi tempat para arif dan wali berlama-lama dalam sholat. Karena saat ia keluar dari lisan, hati mereka mencair dan jiwa mereka seolah berkata, Ya Allah, Engkaulah segalanya, dan aku hanyalah hamba-Mu yang haus akan cinta dan pertolongan-Mu. Bab 4. Jalan lurus, petunjuk yang dicari jiwa. Setelah bersaksi bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan, Al-Fatihah membawa kita ke ayat yang berikutnya, Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini terdengar sederhana, tapi mengandung kerinduan terdalam jiwa manusia. Ini adalah seruan paling murni dari seorang yang sedang mencari jalan pulang. Bukan sekadar doa agar hidup menjadi baik, tapi permintaan agar hati tetap berada di jalur yang lurus. Jalan yang diridainya, jalan yang menuntun menuju keselamatan dunia dan akhirat. Inilah permohonan inti dari segala permohonan, sebab jika hati telah berada di jalan yang lurus, maka semua kebaikan akan datang mengikuti. Kata ihdina berasal dari akar kata yang bermakna memberi petunjuk dengan lembut, seolah membimbing tangan anak kecil yang baru belajar berjalan. Ini bukan paksaan, bukan dorongan kasar. Ini adalah permohonan agar Allah menuntun kita dengan kasih dalam setiap langkah, setiap keputusan, setiap pilihan yang kita ambil. Kita tidak hanya meminta ditunjukkan jalannya, kita meminta untuk dibimbing tetap berada di jalan itu. Karena yang paling sulit bukan hanya menemukan kebenaran, tapi menjaga diri agar tidak menyimpang darinya, terutama saat dunia menawarkan begitu banyak simpangan yang terlihat menggoda. Lalu ada kata ash-shirath, jalan, tapi bukan sekadar jalan kecil atau setapak. Dalam bahasa Arab, kata ini menggambarkan jalan besar, lurus, lebar, dan jelas. Tidak ada belokan tersembunyi, tidak ada jebakan. Namun anehnya, meskipun jalan ini luas dan terang, banyak manusia tetap tersesat. Karena tersesat bukan selalu berarti tidak tahu arah. Kadang seseorang tahu arah, tapi terlalu silau oleh dunia. Kadang dia tahu mana yang benar, tapi lebih memilih yang mudah. Maka permohonan ini menjadi refleksi bahwa kita tidak hanya butuh ilmu, kita butuh kekuatan hati untuk tetap teguh di jalan yang telah Allah ridhai. Dan akhirnya, kata al-mustaqim, yang lurus. Ini adalah kata yang sangat spiritual. Jalan yang lurus bukan berarti jalan yang bebas hambatan. Justru kadang jalan lurus adalah jalan yang berat, penuh ujian, penuh godaan untuk berbelok. Tapi ia tetap lurus karena tujuannya jelas, Allah. Maka ketika kita memohon dituntun ke jalan yang lurus, kita sedang berkata, Ya Allah, tuntun aku meskipun langkahku berat. Kuatkan aku meskipun godaan datang bertubi-tubi. Jangan biarkan aku memilih jalan yang tampaknya mudah, tapi menjauhkan aku darimu. Ayat ini, bila dibacakan dengan hati yang jujur, akan terdengar seperti tangisan batin seorang musafir yang kelelahan di tengah padang kehidupan. Ia bukan hanya doa biasa,
tapi permintaan untuk tidak disesatkan, untuk tidak tertukar arah, dan untuk tetap berada dalam cahaya meskipun dunia memeluk gelap. Ihdinas siratal mustaqim adalah kalimat yang seolah keluar dari kedalaman ruh, sebuah bisikan lembut kepada Tuhan. Bimbing aku, jangan lepaskan aku, walau hanya sekejap. Bab 5. Siratal ladzina, jejak para kekasih Tuhan. Setelah permohonan untuk dituntun ke jalan yang lurus, Al-Fatihah membawa kita melangkah lebih jauh, lebih dalam, lebih hening. Ayat berikutnya berbunyi, Siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini adalah perluasan dari doa sebelumnya. Kita tidak hanya meminta ditunjukkan jalan lurus, tapi jalan yang pernah dilalui oleh mereka yang telah berhasil. Mereka yang mendapatkan nikmat tertinggi, bukan harta, bukan pangkat, tapi nikmat ma'rifah, nikmat mengenal Allah, nikmat hidup dalam cahayanya. Ini adalah permohonan agar kita tak hanya berjalan sendirian, tapi menapaki jejak para kekasih Tuhan. Siapakah mereka? Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para syalihin. Mereka yang hidupnya tidak hanya lurus secara lahiriah, tapi juga jernih secara batin. Dalam langkah mereka ada cahaya. Dalam kata-kata mereka ada hikmah. Dalam doa mereka ada gema yang menembus langit. Ketika kita membaca ayat ini, kita sedang menyatakan, Ya Allah, aku ingin menjadi bagian dari barisan itu. Aku ingin hidup seperti mereka, meski tak sempurna. Aku ingin Engkau memandangku dengan cinta yang sama seperti Engkau mencintai mereka. Ini bukan permintaan biasa, ini adalah rindu untuk disertakan bersama orang-orang yang jiwanya telah diterangi oleh kehadirannya. Menariknya, kata an'amta, Engkau telah beri nikmat, mengandung makna bahwa jalan mereka adalah hasil pemberian, bukan semata pencapaian. Artinya, kebaikan terbesar dalam hidup ini bukan hasil kerja keras semata, melainkan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hati yang tulus. Kita belajar dari ayat ini bahwa untuk bisa berada di jalan yang sama dengan para kekasihnya, kita butuh kelapangan jiwa, bukan hanya kepandaian akal. Kita butuh keikhlasan yang jujur, bukan sekadar prestasi dunia. Karena Allah lah yang memilih kepada siapa nikmat itu diberikan. Dan ketika kita menyebut mereka, para penerima nikmat itu, kita sedang menyerahkan diri kepada standar kehidupan yang tinggi. Standar hidup bukan lagi hanya untuk sukses dunia, tapi untuk menjadi dekat dengan Allah seperti mereka. Dalam ayat ini, ada sebuah harapan yang besar, tapi juga tanggung jawab yang berat. Karena memohon berada di jalan yang sama, berarti kita harus siap menanggung konsekuensinya. Kesederhanaan mereka, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, dan keteguhan mereka dalam menjaga keikhlasan. Ini adalah permintaan yang mengandung konsekuensi spiritual yang dalam. Namun, di sanalah keindahannya. Ayat ini adalah bukti bahwa kita boleh berharap tinggi kepada Allah. Kita boleh bercita-cita menjadi manusia yang hidupnya memiliki makna surgawi. Kita boleh bercita-cita menapak jalan Nabi, walaupun langkah kita tertatih. Al-Fatihah tidak melarang kita untuk bermimpi besar secara ruhani. Justru ia mengajarkan kita bahwa doa terbaik adalah ketika kita meminta untuk dituntun menapaki jejak orang-orang yang telah dekat dengannya. Karena pada akhirnya, mereka bukan legenda, mereka adalah teladan yang jalan hidupnya masih terbuka untuk kita telusuri dengan niat, dengan cinta, dan dengan istiqamah. Bab 6. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan tersesat. Setelah kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk menuju jalan orang-orang yang diberi nikmat, ayat Al-Fatihah berikutnya menjadi sebuah penyeimbang sekaligus peringatan halus. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Artinya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Inilah keindahan Al-Fatihah. Ia bukan hanya menunjukkan arah yang benar, tapi juga mengajarkan kita untuk waspada terhadap jalan yang menyesatkan, yang menggoda dan tampak benar di mata dunia, padahal menyimpang jauh dari cahaya ilahi. Kata maghdub yang dimurkai mengacu pada mereka yang telah mengetahui kebenaran namun memilih untuk mengingkarinya. Mereka bukan orang bodoh, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu,
namun ilmunya tidak menundukkan hatinya. Mereka menolak kebenaran karena kesombongan atau karena kepentingan pribadi. Mereka tahu jalan lurus tapi memilih jalan bengkok karena merasa lebih nyaman di dalamnya. Ayat ini memperingatkan kita bahwa bahaya bukan hanya datang dari ketidaktahuan, tapi justru dari pengetahuan yang tidak diamalkan dengan ketulusan. Sedangkan kata dhalin yang tersesat menggambarkan mereka yang tidak tahu sama sekali mana arah yang benar. Mereka mungkin berniat baik, ingin mendekat kepada Tuhan, namun tanpa cahaya petunjuk, mereka tersesat ke jalan yang salah. Mereka berjalan tanpa peta, melangkah tanpa arah. Dan dalam konteks ini, kita memohon kepada Allah agar tidak dijadikan bagian dari kelompok ini. Karena kita sadar, tanpa petunjuk wahyu, bahkan niat yang tulus pun bisa membawa ke jurang kebinasaan. Maka kita memohon perlindungan dari dua ekstrem. Dari kesombongan orang yang tahu tapi enggan tunduk, dan dari kebingungan orang yang ingin mencari tapi tak tahu harus kemana. Ayat ini mengajarkan nilai ketelitian spiritual, bahwa berjalan di jalan lurus bukan perkara sepele. Ia membutuhkan hati yang waspada, ilmu yang benar, dan bimbingan yang terus-menerus dari Allah. Karena sangat mungkin seseorang merasa sedang berada di jalan yang lurus, padahal hatinya telah condong ke arah lain. Disinilah pentingnya kerendahan hati dalam beragama, untuk senantiasa introspeksi, senantiasa memohon, ditunjukkan dan dipertahankan di jalan yang benar, bukan sekadar merasa sudah benar. Dan yang paling mendalam, ayat ini menunjukkan bahwa kita hidup di tengah persimpangan jalan ruhani. Di hadapan kita terbentang 3 jalan. Jalan para penerima nikmat, jalan mereka yang dimurkai, dan jalan mereka yang tersesat. Dan setiap hari, dalam setiap rakaat, kita diingatkan untuk memilih berulang kali. Karena hidup bukan hanya soal satu pilihan besar, tapi soal ribuan keputusan kecil setiap hari, yang pelan-pelan menuntun kita kepada salah satu dari 3 jalan itu. Maka bacalah ayat ini tidak hanya dengan suara, tapi dengan hati yang gemetar. Ya Allah, jangan Engkau jadikan aku termasuk mereka yang dimurkai, jangan pula termasuk yang tersesat. Peganglah tanganku dan tuntun aku hingga akhir hayat, tetap dalam cahaya-Mu. Bab 7, Al-Fatihah dalam rangkaian solat, menghidupkan hati di tiap rakaat. Setiap hari 5 kali, dalam setiap rakaat solat yang kita dirikan, Al-Fatihah hadir. Ia tidak datang sebagai pelengkap, ia bukan pengisi ruang kosong, ia adalah inti, ruh dari bacaan dalam solat. Inilah satu-satunya surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat, bahkan ketika surat-surat lainnya bersifat sunnah. Dan disinilah letak kemistisan Al-Fatihah, bahwa ia terulang bukan untuk dihafal, tapi untuk disadari kembali, ulang dan ulang. Hingga hati kita tidak hanya mengucapkannya, tapi merasakannya mengalir seperti air kehidupan di dalam dada kita yang sering kering oleh dunia. Salat adalah dialog, tapi Al-Fatihah adalah bagian dari dialog yang paling intim. Dalam sebuah hadis qudsi yang agung, Allah SWT berfirman bahwa ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Dan ketika ia melanjutkan, Allah menjawab lagi. Ayat demi ayat, ada balasan dari Rabb semesta alam. Maka Al-Fatihah bukan sekadar bacaan, ia adalah percakapan ruhani, sebuah momen keterhubungan langsung antara jiwa yang sedang menghadap dengan Tuhan yang Maha Mendengar. Sungguh, jika hati hadir, setiap kalimatnya adalah getaran yang mengikat langit dan bumi. Pernahkah kita menyadari bahwa Allah mewajibkan surat ini dalam setiap rakaat? Bukan hanya karena maknanya agung, tapi karena jiwa manusia mudah lupa. Maka dengan kasih sayangnya, Allah hadirkan pengingat itu dalam bentuk surat yang pendek namun sempurna. Dalam 5 menit dunia, kita bisa lupa tujuan hidup. Tapi dalam satu bacaan Al-Fatihah yang penuh kekhusyukan, kita bisa kembali kepada fitrah, kembali ke jalan yang lurus, kembali merasa bahwa kita ini hamba yang lemah, yang penuh harap, yang tak punya siapa-siapa selain Dia. Al-Fatihah juga menjadikan setiap rakaat tidak sekadar gerakan, tapi perjalanan batin. Ketika dibaca dengan kesadaran penuh, solat tidak lagi menjadi beban atau rutinitas, melainkan pengalaman spiritual yang membentuk kedalaman jiwa. Di setiap Iyyaka na'budu, kita meneguhkan janji.
Di setiap ihdinas siratal mustaqim, kita menangis dalam diam. Di setiap amin, kita melepaskan segala harap dalam satu kata penuh pasrah. Maka tidak heran jika para kekasih Allah bisa berdiri lama dalam solatnya. Karena di sanalah mereka bertemu langsung dengan sang kekasih sejati. Dan inilah mengapa Al-Fatihah ditempatkan di awal setiap rakaat. Bukan di tengah, bukan di akhir, tapi di awal, sebagai penentu arah. Karena dalam hidup, jika arahmu salah dari awal, maka seberapa jauh pun kau berjalan, kau tetap akan tersesat. Maka Allah dengan rahmat-Nya memulai setiap rakaat kita dengan Al-Fatihah, agar kita memulai hidup kembali, memperbaiki niat dan meluruskan langkah. Bukan sekali sehari tapi berkali-kali, karena Dia tahu kita mudah lengah. Maka Dia tak pernah lelah menuntun kita pulang melalui surat yang suci ini. Bab 8. Dimensi mistis Al-Fatihah, resonansi ruhani dalam setiap hurufnya. Dalam tradisi para arif dan pencari makna terdalam dari kalam ilahi, Al-Fatihah tidak hanya dibaca sebagai teks, tapi juga dirasakan sebagai getaran energi ruhani. Setiap huruf, setiap bunyi dipercaya membawa frekuensi ilahiyah yang bisa menyentuh inti terdalam jiwa manusia. Surat ini bukan sekadar rangkaian kata, ia adalah pintu dimensi, sebuah portal mistis yang menghubungkan alam lahir dan batin, dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Maka ketika kita membacanya, yang bergetar bukan hanya lidah, tapi juga ruh kita yang sedang mengetuk gerbang kehadirannya. Banyak ulama tasawuf meyakini bahwa dalam Al-Fatihah terkandung ilmu penyembuhan, baik untuk tubuh maupun jiwa. Sebagaimana dalam kisah sahabat yang membaca Al-Fatihah atas orang yang sakit, dan dengan izin Allah sembuhlah ia. Maka surat ini bukan hanya doa biasa. Ia adalah energi penyatu antara kehendak langit dan kehendak bumi. Tempat di mana kalimat-kalimat ilahiyah berfungsi sebagai kunci membuka lapisan kesadaran. Membacanya dengan kehadiran hati adalah seperti mandi dalam cahaya. Maka mereka yang hidup dengan Al-Fatihah tak hanya merasa lebih tenang, tapi juga lebih terang. Dimensi mistis Al-Fatihah juga terletak pada struktur dan jumlah ayatnya. 7 ayat yang diulang-ulang disebut As-Sab'ul Matsani, 7 yang berulang sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran sendiri. 7 dalam simbolisme spiritual sering melambangkan kesempurnaan dan penyempurnaan jiwa. 7 langit, 7 hari dalam seminggu, 7 lapis bumi. Maka ketika kita membaca 7 ayat ini, seolah kita sedang melewati 7 tangga batin dari dunia fana menuju cahaya ma'rifat. Masing-masing ayatnya menjadi seperti satu lapisan tirai yang terbuka, hingga yang tersisa hanyalah cahaya kehadiran Allah yang meliputi segalanya. Para ulama hikmah bahkan berkata, jika seseorang merenungi Al-Fatihah dengan kesungguhan, maka ia bisa menemukan seluruh intisari Al-Quran di dalamnya. Tauhid ada dalamnya, ubudiyah tergambar jelas. Permohonan akan petunjuk, peringatan akan jalan yang salah, serta gambaran orang-orang yang Allah cintai, semua terangkum dalam 7 ayat yang agung ini. Maka tak heran jika sebagian wali Allah bisa menangis hanya karena satu kalimat dalam Al-Fatihah. Karena bagi mereka, setiap kata adalah pertemuan, bukan bacaan. Sebuah titik temu antara hamba dan Rabb-Nya. Dan bagi jiwa-jiwa yang sudah lelah mencari cahaya dalam keramaian dunia, Al-Fatihah datang seperti bisikan yang menyelamatkan. Ia tidak menuntutmu sempurna. Ia tidak memintamu menjadi suci. Ia hanya ingin engkau hadir, menyadari bahwa dalam setiap bismillah yang kau ucapkan, ada Tuhan yang sedang menjawab dengan lembut, "Aku di sini." Maka tak perlu menunggu hidupmu sempurna untuk memahami Al-Fatihah. Karena justru melalui surat inilah Allah sedang menyempurnakan hatimu perlahan-lahan, ayat demi ayat, hari demi hari. Bab 9, Al-Fatihah sebagai mikrokosmos Al-Quran. Di antara banyak keistimewaannya, salah satu hal paling memukau dari Al-Fatihah adalah bahwa para ulama menyebutnya sebagai Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Mengapa disebut demikian? Karena dalam 7 ayatnya tersimpan inti dari seluruh kandungan Al-Quran. Ia bukan hanya surat pembuka secara urutan, tapi juga pembuka secara makna. Ia ibarat benih yang jika ditanam dalam hati yang siap, akan tumbuh menjadi pemahaman terhadap keseluruhan wahyu.
Setiap bagian dari Al-Quran seakan menjadi penjelas, penjabaran, atau perluasan dari apa yang telah digariskan oleh Al-Fatihah. Mari kita renungkan sejenak. Al-Fatihah mengawali dengan pujian, kemudian mengenalkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Inilah tema Tauhid yang menjadi jantung dari seluruh Al-Quran. Lalu ia menyebut sifat Rahman dan Rahim. Itulah tema rahmat yang menjadi benang merah dari risalah para nabi. Kemudian ia menyebut hari pembalasan, tema akhirat yang menjadi pengingat dalam ratusan ayat lainnya. Lalu ia bicara soal ibadah, doa, dan petunjuk, semuanya menjadi struktur utama dari ajaran Islam. Maka Al-Fatihah bukan sekadar ringkasan, ia adalah peta rohani yang mengarahkan pembaca kepada isi semesta kitab suci. Di kalangan para sufi dan pencari ma'rifah, Al-Fatihah bahkan dianggap sebagai gerbang menuju pemahaman batin atas Al-Quran. Mereka yang menghayati Al-Fatihah dengan penuh adab dan kekhusyukan akan menemukan bahwa membaca surat-surat lain dalam Al-Quran terasa lebih jernih, lebih hidup, seolah setiap ayat adalah kelanjutan dari permohonan yang mereka ucapkan dalam Ihdinas Syiratal Mustaqim. Karena memang seperti itulah hakikatnya. Seluruh Al-Quran adalah jawaban dari doa dalam Al-Fatihah. Ia bukan hanya permulaan, tapi juga pemicu gelombang spiritual yang membuka semua lapisan makna lainnya. Menariknya, Al-Fatihah juga bersifat multilapisan. Setiap kali dibaca, ia bisa bermakna baru. Hari ini engkau membacanya dalam keadaan lelah, maka ia menjadi pelipur. Esok kau membacanya saat kuat, maka ia menjadi pengingat. Lusa, di saat engkau rapuh dan menangis dalam sujud, maka Al-Fatihah menjadi seperti pelukan dari langit. Disitulah kekuatan mikrokosmosnya. Ia memuat ruang untuk setiap jiwa, setiap musim hidup, dan setiap luka. Ia hidup bersamamu, tumbuh bersamamu, dan memanggilmu untuk kembali setiap kali engkau lupa jalan pulang. Dan karena itulah, para ulama besar zaman dahulu memulai segala bentuk karya dan kajian mereka dengan memaknai Al-Fatihah. Bukan hanya sebagai adab, tapi sebagai penyambung ruh. Karena mereka sadar, tanpa ruh surat ini, setiap ilmu menjadi kering, setiap bacaan menjadi dangkal, dan setiap langkah menjadi rawan kesesatan. Maka Al-Fatihah dalam keluasannya yang sunyi adalah pelindung arah. Ia adalah inti dari kitab yang diturunkan dari langit. Namun terasa begitu dekat di dada, seperti suara lembut yang berkata, inilah permulaan dan inilah akhir. Semua yang kau cari telah tersimpan di sini. Bab 10, Al-Fatihah, surat pulang untuk jiwa yang ingin kembali. Ketika hidup terasa begitu bising, penuh gangguan, kesibukan, dan guncangan, manusia sering merasa kehilangan arah. Dalam labirin dunia ini, kita mengejar banyak hal, karir, pengakuan, kenyamanan, cinta. Tapi di kedalaman hati kita, ada satu suara kecil yang tak pernah diam. Suara itu bukan teriakan, ia adalah bisikan yang halus dan sunyi, yang berkata, aku ingin pulang. Maka datanglah Al-Fatihah, bukan hanya sebagai bacaan ibadah, tapi sebagai surat pulang. Surat yang ditulis oleh Tuhan bukan untuk dibaca sekadar ritual, tapi untuk menyentuh kerinduan terdalam jiwa. Setiap kali engkau membacanya, seolah Allah berkata padamu, kau lelah, duduklah, mari bicara. Dan dalam 7 ayat itu, seluruh isi hatimu terwakili. Engkau memuji, engkau mengakui kelemahan, engkau meminta petunjuk, engkau memohon dijauhkan dari kesesatan, dan Allah, dalam keheningan yang tak bisa dijelaskan oleh logika, menjawab, tak ada suara yang terdengar, tapi hatimu tahu, engkau telah didengar. Inilah kekuatan Al-Fatihah yang mistis, bukan karena kata-katanya rumit, tapi justru karena ia sederhana, dan dalam kesederhanaan itu, ia mampu menyentuh sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh apapun selain cahaya. Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka dalam mushaf, ia adalah pembuka hati, pembuka kesadaran, pembuka perjalanan ruhani menuju cahaya yang selama ini kita cari kemana-mana, padahal selalu ada di dalam diri. Diulang-ulang dalam setiap rakaat, bukan karena Allah butuh pujian kita, tapi karena kitalah yang butuh disadarkan, diingatkan, dan dituntun terus-menerus agar tidak terjerumus ke jalan yang salah.
Al-Fatihah adalah tali pengikat antara langit dan bumi yang menyambungkan manusia fana dengan keabadiannya. Maka siapapun yang menggenggamnya tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan jika engkau bertanya, mengapa surat ini selalu dibaca dalam setiap sholat? Maka jawabannya bukan hanya karena syariat mewajibkannya, tapi karena Allah tahu betapa seringnya kita tersesat. Karena Dia Maha tahu betapa mudahnya hati ini berubah, betapa cepatnya iman melemah, betapa lemahnya kita jika tidak dipeluk oleh cahayanya setiap hari. Maka Dia jadikan Al-Fatihah sebagai pengantar setiap sujud kita, sebagai penyembuh, penuntun, dan peneguh. Sehingga setiap kali kita jatuh, Al-Fatihah akan berkata, "Berdirilah kembali, kau belum selesai, Tuhanmu masih menunggumu." Maka di akhir dari semua ini, marilah kita tidak sekadar membaca Al-Fatihah, tapi menghidupkannya. Jadikan ia sebagai zikir hati, pelita langkah, dan nafas dari hidup yang sesungguhnya. Karena jika engkau hidup bersama Al-Fatihah, engkau tidak akan pernah benar-benar sendiri. Engkau akan selalu punya arah, punya kekasih abadi yang mendengar doamu, bahkan sebelum engkau membukanya. Dan dalam setiap amin yang lirih, tersimpan harapan agung, bahwa satu hari nanti, kita akan kembali ke tempat di mana semua pujian berasal. Ke sisinya yang maha penyayang, maha pemilik hari pembalasan, maha penjawab permintaan hamba-hamba yang pulang dengan hati yang bersih. Sahabatku yang dirahmati Allah, di balik setiap bacaan Al-Fatihah yang kita lantunkan dalam sholat, sesungguhnya Allah sedang memanggil jiwa kita untuk pulang. Ia mengajak kita merenung, mengajak kita diam di hadapannya, mengajak kita kembali menyadari bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak langkah yang kita ambil, tapi seberapa lurus jalan yang kita tempuh. Al-Fatihah bukan hanya surat pembuka, tapi cahaya yang membimbing. Ia adalah napas ruhani yang harus dihidupkan, bukan hanya dihafal. Ia tidak hanya mengajarkan bagaimana kita berdoa, tetapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita berharap, dan bagaimana kita bergantung sepenuhnya hanya padanya. Jika hari ini setelah mendengar makna-maknanya, hati kita tergerak, maka jangan tunda untuk mulai sholat dengan kesadaran baru. Sholat yang bukan sekadar gerakan, tapi perjumpaan, perbincangan, dan pelukan yang tersembunyi dalam ayat. Semoga setelah ini, setiap kali kita membaca Al-Fatihah, kita tidak hanya mendengar suara kita sendiri, tapi juga merasakan kehadirannya yang begitu dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.